kan. Terus tadi kita lihat ya performnya ya kayak. Apalagi kita percaya gitu, pastinya kalau setiap player yang bermain sampai ISL ini pasti mereka udah berlatih dengan hero, bahkan bisa kita katakan 99 hero ini pasti dipelajari semua mereka ya. Betul, apa ya namanya, hero pool pasti juga siapinnya banyak banget. Dan tadi ada Lubu kan, kalau misalnya Lubu aku keinget sama itu Kapolnya Diochan. Sama siapa? Kapolnya Diochan. Oh, Kapolnya Diochan ya kan, dia tuh wave kita sekarang. Waduh. Kamu udah denger belum sih? Udah, aku udah denger lagunya. Diochan itu. Oh, aku udah denger lagunya. Itu ademin banget. Adem banget sih. Lubu pasti bangga sih. Lubu pasti bangga. Dan lagi si Diochan ini dia ada di grup Wave ya. Iya betul. Yang mana nanti di akhir Oktober dia bakal ada konser. Wah, rilis ya. Iya, rilis. Officially rilis. Debut. Waduh, jadi teman-teman yang mau ngidol-ngidol lah. Ngidol-ngidol. Gak usah jauh-jauh, gak usah bingung-bingung, di EUV aja punya idol sendiri. Wah, ini banyak banget sih. Dan lagi dari Wave ini nggak cuma ada perform aja nih. Ini juga ada kolaborasi dengan Oppo Reno 6. Wah, betul banget sih, Oppo Reno 6 ya sekarang menjadi HP terkeren. Waduh, karena pastinya Oppo pasti selalu merilis HP terkeren selanjutnya gitu. Jadi tapi untuk sekarang ini kita ada Oppo Reno 6 ya, pasti teman-teman yang mau main rata kara itu bisa banget. Bisa banget. Kita back to the game lagi Kak. Dimana dari tim Dewa sendiri udah langsung ngepick ke arah Wilhan sendiri udah ngepick ke arah Quicknap, dan juga dari Jira ngepick ke arah Omen nih Kak. Wah, bisa kita bilang dari tim Dewa sendiri cukup sustain juga, tapi mereka juga punya damage yang lumayan banget, apalagi dari Hayate dan juga dari Kriknaknya. Iya, apalagi Kriknak sih. Kriknak itu hero burst damage, tapi dia butuh item juga. Dan di tim Dewa sudah ada Telanas yang dipick oleh Enix. Ternyata Enix mengambil Telanas. Itu rune yang baru ya, Alchemist, yang dipakai oleh si Telanas. Itu aku baru baca sih, aku belum coba. Tapi kegunaan dari rune Alchemist itu, dia itu bakal memberikan koin ya, gold tambahan iya, sebesar 900. Dan itu menggunakan stack ya, ada cooldownnya juga. Betul. Tapi ini merupakan pilihan yang bagus kalau misalnya ambil rune Alchemist itu. Jadi kalian hero-hero yang butuh istilahnya item, jadi nggak harus ambil objektif ya. Kalau misalnya objektifnya ketinggalan, itu masih bisa tercover atau terbackup oleh rune Alchemist ini. Dan terakhir, pilihan terakhir dijatuhkan kepada Alain dari tim Dewa United. Dimana yang kita tahu sendiri, Kirito memang Raja DS. Betul. King of DS. Banyak yang bilang gitu ya, tapi kalau jujur saja kalau aku pribadi, aku kurang begitu bisa main Alain kalau untuk DS. Karena kan sebelumnya aku juga ngetim mainnya di DS laner kan. Tapi aku dari dulu paling bilang aku nggak mau main Alain karena aku nggak bisa pakai hero yang ibaratnya dia kan punya skill pasif ya, ibaratnya yang skill satunya itu ketika dia pukul-pukul dia diem di tempat aja. Nah aku tuh kurang bisa pakai hero yang seperti itu gitu. Jadi aku tuh harus pakai hero yang ibaratnya aktif gitu kan. Makanya kayak apa tuh? Contoh kayak Yena juga cukup aktif kan. Walaupun memang mungkin ketika full moonnya skill 1 dan skill 2-nya agak sedikit auto, tapi masih bisa terus diganti terus gitu kan, ke half moonnya lagi, balik lagi ke double sword. Itu susah kan pakai ya? Oh, aku sih lebih seneng pakai Yena sebenarnya. Oke, susah kan? Tapi kakak tak nyadar gak sih Yena sekarang nih damage-nya tuh entah kenapa gitu kan, padahal tidak ada gitu kan di buff. Tidak ada, gimana? Wah, damage-nya tuh parah banget sih. Damage-nya sekarang kayak untuk Sentinel itu cukup 1 kali combo gitu. Combo skill 2, spinnya keluar, spinnya kan ibaratnya cycle-nya keluar langsung dipakai skill 2 juga kan 2 kali, langsung ulti lagi, langsung full moon, half moon lagi, itu udah hilang. Lincah banget ya. Betul. Dan lagi Yana kalau nggak salah juga bisa jadi seorang jungler sih. Kamu nggak nyoba jadi jungler? Tidak, aku entah kenapa kalau jadi jungler lucu. Rotasinya bingung ya. Karena rotasi berbeda kan, pastinya. Makanya ada beberapa player juga di ISL ini kan ada yang ibaratnya berpindah role juga kan dari ISL sebelumnya. Dan itu menurut aku memang jadi PR sendiri karena ketika kita pindah role, otomatis tugas kita berbeda. Tapi kita langsung aja kita udah masuk ke dalam gamenya antara Dewa United versus dengan Dewa United Esports. Dewa Academy melawan Dewa United Esports di match pertama ini teman-teman. Thank you semua sekali lagi, yang belum like tolong di like dulu, yang share boleh di share dulu, karena kapan lagi kalian ditemenin sama 2 caster cewek sekaligus. Betul banget. Dan di sini masih santai-santai aja ya, seperti biasa ambil klip dulu, dan juga sepertinya akan menginvasi ke arah atas. Tapi kayaknya enggak, si Tachi hanya meriksa saja si AOE-nya mulai dari mana. Dan di patch yang kali ini aku udah baca sih, jadi item jungle ini
dia nggak memberikan 100%. Kalau misalnya di sekitar dari jungler itu ada teman kita, jadi sekarang itu aku rasanya sih ya, jungler itu benar-benar introvert, nggak boleh diganggu sama sekali. Karena kalau misalnya ada teman di sampingnya dari teman setim, itu teman setimnya bakal dapat 100% HP-nya, sedangkan seorang junglernya itu cuma dapat 50% aja. Wah, jadi sedikit dirugikan juga ya. Sedikit dirugikan. It's okay lah, tapi ada pause di sebentar, mungkin ada masalah koneksi juga, tapi it's okay. Kita langsung back ke game lagi. Ternyata tadi di arah bawah juga udah ketemu dari Omen dan juga dari seorang lainnya sendiri masih coba untuk pukulan, tapi gak bisa juga terjadi juga karena Jira sendiri masih punya untouchable atau skill 2-nya yang masih bisa untuk damage reduction dari seorang Alain sendiri ya, Pak. Iya, bener banget. Dan ini kayaknya bakal langsung aja bergerak ke arah DS untuk mengambil Spirit Sentinel yang pertama. Dan perlu diketahui juga bahwa Spirit Sentinel di patch kali ini dia bukan lagi epic monster, dia udah jadi monster biasa, dimana penggunaan dari Spirit Sentinel. Oke, kita lihat Kak, dari first blood-nya langsung seorang AP dijatuhkan oleh seorang Damas. Spirit Sentinel bakal jadi rebutan, tapi Fadel nggak bisa untuk steal juga. Oke, masih bisa healing juga seorang Jesternya kembali mendapatkan healing dari satu buah Sentinel sendiri. Karena kita tahu sendiri Sentinel ketika meledak sekarang langsung memberikan healing HP kepada hero yang ada di dekatnya. Tapi Casey masih coba untuk ambil aja satu buah jungle kecil atau creep kecil dari arah kanan, tapi Jira masih bisa untuk backup. Dan seperti Abyssal Dragon bakal langsung coba di start dari Damha, masih langsung disepak sepak aja oleh seorang Abyssal Dragon, oleh seekor Abyssal Dragon kita, tapi seperti masih belum bisa dikontes juga oleh tim Dewa United Esports. Tapi ada juga di arah atasnya sepertinya Darkslayer juga bisa untuk diamankan kembali. Ya betul banget Kak, Darkslayer sama-sama objektif dari kedua lane udah diamankan. Betul, ini sama-sama untung sih dari kedua belah tim ya, dapat Abyssal dan juga dapat Darkslayer, dimana Abyssal itu bakal memberikan damage pada creep dan juga monster hutan, dan Darkslayer itu bakal menambahkan damage yang dikeluarkan kepada tower. Jadi ini bagus banget. Ini kalau nggak salah ya, ini ditukar lane ya antara Abyssal dan juga Darkslayer. Nah di sini udah ada si Abyssal ya. Iya, Enix-nya udah bakal coba untuk nge-push sedikit bukan satu buah skill satu dari seorang Kelanas, tapi hati juga touching-nya bakal coba untuk langsung masuk, tapi gak bisa karena siapa-siapa ada di pesan, ada 3 orang sekaligus, sementara Wilhans yang masih agak di belakang dan Hayate-nya masih coba untuk nge-trap dari arah mid-nya. Wow, itu langkah yang berani banget ya, dan itu bagus juga sih, dia abis dapat buff DS yang mana memberikan damage tambahan kepada tower, langsung aja nge-push 3 orang, tapi dari Dewa Academy follow up-nya juga bagus banget, jadi masih bisa dipertahankan. Oke, tapi kita lihat dari arah mid kan, dari Jesternya bakal coba untuk mundur dulu karena kita tahu sendiri Asherity masih berani banget untuk maju dengan satu buah Dragon's Claw-nya, tapi nggak bisa juga untuk terus-menerus di kontes. Dan kita lihat di sini dari Omen dan juga Hayate bakal bertukar sementara, karena kita tahu mungkin dari seorang Hayate sendiri bakal ditinggal, tapi ada juga di arah atas sepertinya udah ada orang terjadi dari seorang AP bakal coba untuk narik dari seorang Jira, tapi nggak bisa juga karena kita tahu sendiri seorang Omen armornya masih cukup tebal walaupun masih ada di early phase atau di early game. Masih di early game, tapi kalau misalnya dilihat ya dari tim sebelah kanan atau dari tim Dewa itu bakal lebih menang di arah late game ya, karena di sana udah ada si Tel-Anas dan juga ada si Alain, yang mana dia tuh memang hero late game yang memberikan damage yang butuh banget item. Betul, butuh banget item ya. Apalagi jadi butuhnya sekitar mungkin ketika di arah mid game mungkin dia masih bisa untuk nabrak-nabrak, tapi kita lihat di sini mungkin dari tim Dewa sendiri masih coba untuk atasi dengan 3-1-1, karena kita perhatiin di sini 3 orang langsung nempel aja, sementara satu-satu yang lain balik kembali ke arah lane-nya masing-masing, tapi dia juga karena Jesternya nggak akan bisa masuk juga ke arah atas karena seorang AP masih menghalangi jalannya, dipasang aja barrier di situ ya berarti ya, karena AP ini sebagai barrier juga bisa katakan, walaupun Wilhansnya masih coba untuk tapping atau untuk kasih sedikit damage. Dan ini AP-nya bakal berani banget sih buat maju-maju karena dia pakai rune yang explosive shield juga, dimana kalau misalnya dia dipukul dia bakal regen kalau misalnya stack-nya udah penuh, dan lagi kalau misalnya dia pukul musuh dia juga bakal regen si 44 Ape atau si Roxy-nya ini. Betul banget Kak, bener, karena memang kita tahu sendiri ya, ibaratnya bakarnya itu udah membakar gitu kan, tapi dia juga dapat gitu kan HP-nya regen gitu. Tapi kita lihat mungkin Kak dari masing-masing objektif juga masih belum coba untuk belum respon lagi. Tapi kita lihat di arah bawah udah ada 3 orang yang berkumpul juga, Omennya harus jaga-jaga dulu, tapi ternyata Abyssal Dragon udah langsung respon aja di menit 5 menit 15 detik kan kalau nggak salah tadi ya, dan Abyssal Dragon langsung aja diamankan oleh tim Dewa
United sendiri, oke, dia Ramita langsung coba untuk keluar aja, Katolism keluar, tapi gak bisa juga ngamanin siapa-siapa pun dia sebelah sana. Tapi Jesternya harus mundur dulu, sementara Damha dan Palhevinya gak bisa berbuat banyak. Sementara Palhevinya hati-hati karena masuk ke arah AP, tapi AP-nya bakal jadi korban selanjutnya. Langsung masuk Palhevi dengan ultimate-nya dan dapetin seorang AP. Otomatis seorang Enixia bakal coba untuk defend kembali. Hati-hati juga Darkslayer bakal langsung coba untuk di-start aja, tapi sepertinya masih masih sama-sama untuk objektif dari Dewa Academy dan juga Dewa United sendiri masih sama-sama dapetin satu Darkslayer dan juga satu Abyssal Dragon kak. Betul, dapat masing-masing satu, masih untung banget. Dan Jira kayak agak kesulitan juga melawan si Alain. Dan memang agak susah juga sih kalau misalnya lawan Omen. Tapi Omen kalau misalnya dia dapat waktu yang tepat ya, Omen itu hero yang cepet banget meruntuhin tower. Dan kalau misalnya tim dari Dewa Academy bisa ngedapetin buff DS yang mana memberikan tambahan damage kepada tower, itu Omen makin cepet lagi ngancurin towernya pasti. Dan ini menarik juga ya, mereka tuh nggak pindah lane gitu. Dan pindah lane mungkin tujuannya juga untuk lebih push ke arah tower DS juga, tapi juga touch-nya bakal coba dijambak aja oleh seorang Roxy-nya, tapi ternyata Surety bisa dapetin seorang Jester juga langsung aja oleh seorang Ayunya, tapi di situ ternyata masih bisa untuk lebih, tapi nggak bisa kemana-mana juga karena Jirai coba untuk masuk. Eva-nya masih berdiri dengan gang, tapi Jirai masih coba untuk pukul dengan satu buah pasifnya. Surety bakal jadi korban selanjutnya, tapi dia juga karena artinya bisa dilangsung Jirainya langsung dicecil aja oleh seorang Enix atau oleh seorang Tel Anas kita yang kita tahu sendiri kak. Dia pasifnya sakit banget, damage-nya nambah, tapi nanti juga Palhevi bakal jadi korban selanjutnya karena langsung masuk aja seorang Surety-nya. Langsung dapetin kembali seorang Palhevi di situ. Damha, kita lihat Damhanya bakal coba untuk dikejar-kejar juga oleh seorang Fadel. Langsung coba dikeluarin skill satu dari seorang Tel Anas juga. Tapi Flicker langsung dalam handset. Alainya muncul masih coba untuk masuk, tapi hati juga karena Jesternya udah hidup kembali dan siap untuk membackup. Tapi hati karena dari tower mid juga bakal coba untuk langsung dicicil aja oleh tim Dewa United. Wow, itu dicolong buff birunya oleh si Awi, yang mana tadi si Kriknak memang sekarat sih, tapi penggunaan Mark of the Frost yang digunakan oleh Kriknak itu tepat waktu banget. Tadi si Alainya udah nyalain Blade of Sunset atau ultimate-nya ke arah si Kriknak di arah mid lane, tapi si Kriknak langsung memencet Arctic Orb yang mana dia langsung membeku. Yang mana kalau misalnya beku itu dia nggak bisa dikasih deh. Betul, nggak bisa dihit juga ya kak, betul sekali. Tapi kita lihat ke dari arah dari itemnya juga kak, ternyata dari masing-masing mage-nya juga udah dari mage dari Liliana udah bikin item Tom of the Reaper juga. Tapi kita lihat lagi kak di arah atas sepertinya bakal langsung coba untuk dikembangkan juga dari tower DS-nya. Dan Abyssal kembali lagi langsung diamankan atau dari Holy Dragon kita ya. Holy Dragon masih di patch sebelumnya masih belum bisa move on ya, karena memang sekali lagi banyak banget variasi-variasi di patch terbaru ini ya kak. Betul, tidak hanya player ya atau casual player aja nih, tapi kita caster juga semuanya masih beradaptasi. Jadi kalau misalnya masih ada kesalahan-kesalahan sedikit, itu nggak apa-apa lah ya, dimaklumin karena kita semua juga masih belajar. Dan ini langsung aja kayaknya Dewa Academy akan mendapatkan Infinite Slayer yang pertama. Oke, Infinite Slayer langsung aja diamankan oleh seorang Wilhans dari tim DU. Tadi ada teman-teman, ini Dewa yang mana? Oke, DU ya. Kita sebut lagi DU lagi. Oke, sorry teman-teman. Karena memang kita improvisasi juga gitu kan, ketika ngeliat dua di atas ini ada namanya Dewa, ya udah kita sebutin Dewa. Tapi kita lupa gitu kalau ini sama-sama dari Dewa Academy atau dari Dewa Esport dari atau dari Academy, yang satu itu Dewa United Esport. Apa kita sebutnya satu Academy satu United? Nah, jadi makin ribut nanti. Oke, tapi kita lihat aja di sini kak, ternyata masih ada buff dari masing-masing dari Holy Dragon dan juga dari Infinite Slayer sama-sama ada di layar kanan kalian juga masih bisa dilihat. Tapi ada juga dari Ramitnya udah mulai rame banget dari seorang Surety-nya masih coba untuk mengulas satu buah Dragon Claw-nya, masih coba untuk ngambil aja ke arah buff biru atau ke arah Sage Golem-nya. Tapi seorang Jesternya ada juga karena AP-nya di situ udah ready, bakal coba untuk dicicil oleh seorang Enix, tapi gak bisa juga karena damage-nya. Damage-nya memang besar, tapi nanti juga karena seorang Jester sendiri masih punya armor yang cukup tebal, tapi Enixnya udah siap banget dengan penjagaan seorang AP dan juga tentu saja backup damage dari seorang Fadel kak. Betul, dan kayaknya ini bakal dipush saja di arah mid lane, tapi sementara itu di arah bawah sudah ada Darkslayer yang dikeluarkan di arah bawah. Yang mana Darkslayer itu ya, selain kita bisa summon Darkslayer ya, di patch kali ini dia menambahkan mengurangi defense dari musuh, yang mana mengurangi defense-nya physical dan juga magic. Dan sementara itu di sana ada Jester.
Oke, AP-nya masih coba untuk berani banget masuk ke arah seorang Jester, walaupun tadi backup-annya kalau misalnya tadi kita lihat masih agak di belakang ya, tapi tadi juga karena di casing-nya bakal terkena sedikit damage dari seorang Jira dan kawan-kawan. Creep-nya bakal masuk, Fatalism dikeluarin, langsung aja sang ultinya Kirito masih masuk ke arah seorang Casey, tapi 2 bar masih tersisa Fadel-nya bakal langsung ditumbangkan aja, dan atau Tower Beat bakal menjadi korban selanjutnya. Fadel juga berhasil tumbangkan. Kembali lagi seorang Pahlevi-nya dari arah belakang masih bisa untuk memberikan damage yang cukup berarti ke arah tim Dewa sendiri. Wah, dari DU cukup memberikan ini ya, udah unjuk gigi juga ya, Kak? Iya, seorang adik sudah menampakkan taringnya. Waduh. Sudah menunjukkan keberanian untuk melawan kakaknya, dan kakaknya ini harus atur inisiasi lagi agar dapat memenangkan permainan. Mungkin skenario yang bisa terjadi adalah Aishoreti atau Aoi-nya itu dapat menculik si Pahlevi atau si Wilhans-nya saat mereka lengah. Karena kita tahu juga ya, kalau misalnya pergerakan dari Dewa United, mereka tuh bertiga terus, sedangkan dari tim Dewa Academy itu masih ada yang terpencar-pencar, dan di sana ternyata ada Aoi. Oke, kita lihat dulu dari arah Jiranya sedikit low HP aja, tapi ternyata satu orang dari Damha dan juga dari seorang Aishoreti bisa seorang Aishoreti langsung aja dikembalikan untuk tunggu respons selanjutnya. DKC-nya bakal juga langsung dikembalikan aja, tapi dia juga Holy Dragon bakal langsung coba untuk diambil aja oleh tim Deus sendiri. Tapi Onyx-nya dari arah belakang masih bisa untuk memberikan damage ke arah Holy Dragon dengan satu buah skill satu yang memang kita tahu sendiri jaraknya cukup menambah jarak juga, dan otomatis masih bisa untuk nyicil ke arah Holy Dragon, tapi Holy Dragon masih ditarik dulu. Seorang Pahlevi-nya bakal coba untuk clearing zone, tapi hati-hati Fadel-nya bakal langsung ditarik, tapi Fadel-nya masih bisa untuk survive juga. Satu bar masih tersisa. Wilhans dan juga Pahlevi-nya bakal coba untuk balik lagi ke arah Holy Dragon. Otomatis ini bakal sedikit jadi kerugian juga, apalagi tadi mereka udah ngeriset ke arah Holy Dragon sendiri, Kak. Iya, tapi tadi pergerakan dari 44-8 itu bagus banget melindungi seorang core-nya atau carry-nya. Dia langsung sigap menghadapi membentengi damage yang diberikan oleh tim Dewa Academy, dan di sini tim Dewa Academy langsung saja mengambil Holy Dragon dan sepertinya tidak akan dikontes juga. Oke, kita lihat lagi dari Holy Dragon kembali lagi udah diamankan. Kalau misalnya dari masalah objektif, it's okay. Kalau cuma terbeda satu Dark Slayer atau Day Slayer sendiri nggak apa-apa lah ya. Oke, masih it's okay. Tapi kalau kita lihat dari perbedaan gold juga nggak terlalu banyak. Masalah item juga masih it's okay, masih so-so. Dari Rikna-nya udah bikin ke arah Rank Breaker juga, dan Omni Arm otomatis masih bakal bisa memberikan burst damage juga. Dari Aoi ini juga nggak mau kalah, dia apalagi udah bikin arah Muramasa sendiri biar untuk menembus armor dari Tachi dan juga armor dari seorang Omen sendiri ya, Kak. Betul, dan lagi seorang MX itu bagus banget positioningnya, dimana benak of the Frost-nya itu masih belum kepake nih, tapi dia udah nge-kill 2, yang mana dia berarti damage-nya sakit dan juga positioningnya bagus banget. Dan ini kayaknya bakal nge-trap di arah mid lane. Oke, arah mid-nya masih aman-aman dulu aja dari Fadel dan kawan-kawan juga masih coba clearing creep dulu aja, tapi ternyata creep-nya udah di-clear duluan oleh tim Deus sendiri. Masih coba untuk dikasih sedikit pressure satu demi satu, tapi balik lagi, Kak. Ke arah mid, tower mid itu udah ditembusin oleh tim Deus sendiri, dan otomatis pergerakan dari tim Dewa United sendiri dari tim Dewa sendiri bakal mundur satu level ibaratnya, Kak. Kalau menurutku sih ya, ini bakal memperebutkan Infinite Slayer sih. Karena Infinite Slayer itu bakal summon kan, dan lagi dia mengurangi defense dari musuhnya. Dan kalau misalnya udah lewat di menit 15, itu udah gak ada lagi Infinite Slayer, yang ada malah DLS, Dark Lord Slayer, dan itu cukup bagus, cuman nanti bakal susah banget karena setelah 15 menit misalnya di slay nih DLS-nya, itu tuh respawnnya lama banget, 4 menit, dan lagi itu bakal posisinya bakal kalah banget lah istilahnya kalau misalnya gak dapetin Infinite Slayer yang kali ini. Dan menurutku itu bakal dikontesi, menunggu salah satu kedua belah tim mungkin ya, menunggu ada yang melakukan kesalahan, pasti langsung start aja. Betul, tapi ada juga karena dari tim Dewa, satu ultimate dari ke arah seorang Pahlevi masih berhasil dijatuhkan, tapi nggak bisa juga untuk menculik seorang Pahlevi sendiri. Sementara tadi kalau kita perhatiin udah 5 orang berkumpul dari tim Dewa sendiri di arah sebelah kanan dari bushmeat-nya. Kalau misalnya di layar kaca teman-teman sebelah kanan, tapi kalau mungkin di mereka sebelah kiri. Tapi lihat juga Casey-nya bakal ketemu dengan seorang Jira, tapi hati-hati karena Damha-nya udah langsung ngumpet aja di arah bush di sana. Tapi Ali ini bakal coba untuk masuk ke arah seorang Jira, tapi nggak bisa karena armor tebel banget. Tapi hati-hati Aishoreti-nya bakal coba untuk masuk menguras satu buah Dragon Scroll-nya, tapi it's okay, masih coba untuk tarik mundur dulu. Sementara dia
atas ya. Atau Pak Levi dapetin satu tower tambahan lagi untuk tim Deus sendiri. Tapi hati-hati bener-bener aimnya dan juga Jesternya ini kayak musuh bebuyutan ya, ketemu mulu gitu. Iya, sebenarnya tuh dari tim Dewa United Esports dari 40F-nya itu mencari keberadaan musuhnya. Wah, di sana Jira. Wow, bisa melarikan diri. Oke, masih bisa menalikan diri, tapi ternyata ada di Tumbang bawahnya juga. juga. Klipnya ternyata udah mulai maju juga, masih bisa untuk diambil kembali oleh seorang Assurity sendiri. Dan malam pun ternyata sudah tiba, sebanyak 27 detik sudah dimulai juga, dan otomatis skripnya bakal lebih cepat juga. Tapi ada juga Pak Levi-nya bakal coba jadi korban, tapi nggak bisa juga, masih bisa untuk diamankan. Tapi tower mid-nya ternyata langsung aja dijebolin oleh tim Dewa United. Wow. Wah, ini bakal langsung aja sih mulai ambil Dark Lord Slayer yang pertama. Karena kalau misalnya nunggu lama lagi, itu bakal dikontes dan itu bakal rugi banget bagi Dewa United Esports. Karena respawnnya itu menunggu 4 menit, sangat lama sekali. Dan ini pertaruhan yang sangat apa ya? Pokoknya Dewa Academy tuh harus steal pokoknya kalau misalnya mau menang. Iya. Betul, tapi hati-hati Kak, karena di sana Will Hansen bakal jadi korban selanjutnya, tapi nggak bisa juga karena seorang Assurity ya masih bisa kabur mau satu Border Squad-nya. Hati-hati karena Dark Lord Slayer bakal coba untuk diambil terus aja di attack oleh tim Dewa United Esports, tapi Pak Levi-nya masih bisa siap untuk mengganggu pergerakan dari tim Dewa United sendiri. Dewa Damha juga masih coba untuk cicil-cicil lagi ke arah Slayer, tapi nggak bisa juga, bakal kedua tim bakal coba untuk tarik mundur. Dan di arah mid juga Creep-nya bakal coba untuk di-clearing dulu, dan balik lagi Kak, Creep di arah 15 menit atau di arah Knight ini cepet banget Kak geraknya. Cepet, dan lagi mereka kedua belah tim nggak mau ambil resiko karena yang tadi udah aku bilang ya, itu kalau misalnya salah satu tim memperebutkan DS di kontes, terus salah satu tim ada yang kalah, wah itu bakal susah banget ngebalikinnya karena dari dari DLS itu sendiri bakal memberikan creep. Sebenarnya itu summon ya, tapi dijadikan seekor creep gitu. Betul. Yang menghilangkan defense tower, Benar. Apa kita lihat Kak, dari masing-masing creep, dari lane, dari arah DS dan juga dari arah Abyssal-nya coba bakalan berarti langsung maju aja ke arah high ground tower-nya juga. Tapi hati-hati karena dari tim Dewa Dewa Academy sendiri atau dari tim Deus sendiri masih punya tower tier 2 mereka yang masih bisa untuk di defend juga untuk mereka, tapi juga karena Jesternya bakal coba untuk open map dulu, open vision ke arah seorang AP, ternyata AP-nya masih ada di situ. Enix-nya bakal coba untuk cicil-cicil lagi ke arah seorang Jester, tapi nggak bisa juga karena kita lihat sendiri Tachi, walaupun dia bisa kita katakan warrior tapi jadi support, dan itemnya juga ternyata udah jadi lock shield dari Medallion of Trade dan juga dari Shield of the Lost, tapi ada juga karena tadi sebelum kali langsung dikeluarin juga, tapi hati langsung lagi aja Assurity yang bakal coba untuk tarik mundur, sementara Jester masih coba untuk masuk, tapi kayaknya bakal langsung masuk ke arah seorang Pak Levi, dan tapi langsung ditukar aja di trade kill, tapi it's okay karena Pak Levi-nya diculik Kak. Iya, wah di sana masih bisa melarikan diri seorang Awi, sorry. Wow, seorang Awi ya, yuk kita lihat lagi, tapi ternyata di arah mid udah mulai pada balik lagi, sementara dari tim Deus sendiri sebenarnya bakal coba untuk memberikan damage ke arah Dark Lord Slayer sendiri, dan sebenarnya bakal coba untuk diamankan, tapi juga karena Dark Lord Slayer kita tahu sendiri tebal banget, HP-nya lebih tebal lagi dari Slayer yang sebelumnya, tapi sepertinya masih bisa juga diamankan, dan diamankan oleh tim Dewa lagi. Dan ini hati-hati banget karena dari tim Dewa otomatis bakal kesulitan, apalagi mid-nya bakal di-push Kak. Betul, dengan kehadiran DLS ya di arah mid lane yang mana menggantikan creep yang menghilangkan defense, ini bakal susah banget dari tim Dewa United untuk mempertahankan tower di arah tengah, dan langsung aja ternyata keluar di arah mid lane. Ini yang kayak aku bilang tadi loh, kedua tim itu nunggu ada yang berbuat kesalahan, dan tadi dari tim Dewa United Esports itu mereka ada yang terlalu jauh, jadi mereka sekarat, dan itu membuka kesempatan bagi tim Dewa Academy untuk mengambil objektif selanjutnya, yaitu DLS. Betul banget, Dark Lord Slayer ya, DLS ya, ini disingkat enak juga ternyata ya, DLS. Oke, kita langsung disingkat aja berarti gampang. Ada yang bilang kayak gitu DLS soalnya. Oke. Tapi kita lihat juga di sini ternyata udah langsung aja mid-nya juga bakal coba untuk tipu, script manajemen juga bakal sangat penting juga untuk kedua tim, karena kita tahu sendiri scriptnya majunya juga cukup lumayan cepat, tapi ada juga karena Damhanya masih coba untuk clearing di arah Sage Golem dari tim Dewa United sendiri, tapi Jesternya bakal terkena sedikit damage aja, Will Hans bakal coba untuk masuk, tapi creep kita ternyata udah masih lengkap banget, walaupun skill satu dari seorang Illuminati nggak bisa membantu atau nggak bisa berbuat banyak juga, atau langsung dijatuhkan juga tadi juga karena high groundnya bakal coba untuk dijatuhkan juga oleh Dark Lord Slayer kita.
dan masih bisa untuk diberikan damage ke arah tower juga. High ground ini bakal jadi ancaman banget, tapi AP-nya bakal coba untuk langsung flicker aja, tapi nggak bisa dapetin siapapun juga. Levi-nya bakal coba untuk memberikan damage, tapi belum banget memberikan damage yang sangat besar, karena kita balik lagi ya, salah satu Katalism masih dikeluarin dari Damhanya. Masih coba untuk langsung di ultimate aja harus seorang Cassie, tapi Cassie masih bisa hidup kembali dengan satu buah itemnya juga. Wilhas bakal coba untuk tarik mundur dulu, tapi ternyata Levi juga langsung ditumbang. Tapi masih bisa untuk hidup kembali. Jiranya menunjuk ke seorang AP, tapi Levi-nya masih dikejar terus menerus oleh seorang Cassie. Tapi Damhanya bakal menjadi kalau selanjutnya juga MX bakal coba untuk diberikan damage juga oleh seorang Assurity, tapi Assurity benar-benar tebal banget. Tapi Assurity masih bisa untuk mundur, sementara dari seorang Cassie-nya masih bisa dijatuhkan oleh seorang Jira. Wow, padahal tadi tuh combo yang dikeluarkan oleh Dewa United itu kombonya connect banget. Ya ampun, dari Illumianya dan juga dari si Alainnya, dimana tadi si Illumianya ngeluarin Cataclysm dan si Alainnya langsung mengeluarkan Death of Sunset. Tapi ternyata dari tim Dewa Academy malah yang memenangkan poin di kali ini. Oke. Wilhans tipis banget. Hati-hati, bakal coba untuk masuk karena Wilhans, tapi ternyata masih ada Arctic Off juga. Jiranya masih bisa untuk defend karena seorang Dragon Slash. Bakal seorang Asuri dan double kill. Diaman. Kalau enggak, Jiranya masih bisa hidup lagi karena dia punya item Blade of Eternity juga. Tapi lihat lagi mungkin dari arah itemnya sendiri. Oke, Death Sickle juga langsung dibuat ketika memang BO-nya udah terpakai ya, Kak? Betul, karena Death Sickle sendiri juga akan memberikan defense setidaknya saat HP-nya low, dan itu pilihan yang bagus banget. Dan kedua belah tim ini udah lengkap ya, sisa si Roxy aja yang belum dapet item terakhir mungkin. Dan di sana ada Omen yang bikin Curse of Death, yang mana itu bagus banget ya untuk menghadapi si Alainnya, yang mana Curse of Death juga akan mengurangi 40% lifesteal. Betul banget, tapi hati juga karena kita udah bakal masuk dalam 15 detik lagi, bakal masuk ke arah menit ke-22, di mana ini salah satu game yang cukup lama juga, apalagi kita tahu sendiri ini sudah malam. Jadi benar-benar pertarungan sangat sengit sekali, apalagi ibaratnya dari kedua tim ini itemnya juga udah sama-sama jadi. Kita nggak akan bisa menggunakan perbedaan item lagi. Ini benar-benar adu mekanik banget, tapi juga Aramite bakal coba langsung jatuhkan aja. Cataclysm dikeluarin juga nggak bisa berbuat apapun, berbuat banyak, tapi masih bisa untuk tarik mundur lagi. Tapi AP-nya masih bisa untuk narik satu orang masih bisa untuk tarik seorang Jiranya. Low HP banget, masih coba untuk tarik mundur lagi. Damhanya nggak bisa untuk terlalu maju karena ternyata di situ masih bisa diberikan damage. Berarti juga seorang Jester masih harus coba untuk tarik mundur kembali dari kedua tim, masing-masing low HP juga nih, Kak. Wah, itu tebel banget sih si Jester ya. Itu tadi dia 1 versus 5 loh. Dia dipukulin semua damage ke dia, tapi dia masih bisa selamat dengan flicker tentunya. Dan itu adalah keputusan yang bagus banget kalau misalnya dia pakai rune Explosive Shield, yang mana nambahin HP juga. Dan kayaknya ini bakal mulai kontes DLS yang selanjutnya sih, mengingat sekarang udah menit ke 22, dimana net worth dari kedua belah tim itu nggak jauh berbeda ya, cuma 500 poin aja. Iya betul Bang, jadi ibaratnya udah sampai ke arah 23 menit ini sebenarnya dari gold sendiri nggak bisa kita katakan terlalu ini ya, misalnya nggak bisa kita ambil lagi teori ketinggalan gold atau menang gold, karena memang ini udah ibaratnya itemnya juga masing-masing jadi, otomatis ini bakal lebih adu mekanik dan juga adu game plan ya. Tapi juga karena Damhanya bakal di ultimate juga seorang lainnya, tapi masih bisa untuk memberikan damage, tapi Damhanya akan korban selanjutnya juga. Oke, Damhanya masih bisa dijatuhkan juga, tapi hati-hati. Ternyata dari satu orang Wilhans juga langsung dijatuhkan aja dari Jesternya, bakal coba untuk masuk, coba untuk defense, tapi Assurity-nya masih terkunci dengan satu buah damage dari seorang Omen. Tapi Jesternya masih bisa untuk survive juga karena dia tahu sendiri armornya dia cukup tebal, tapi dia mau nggak mau harus survive juga karena kalau misalnya dia tumbang otomatis teman-temannya kekurangan untuk backupan juga. Tapi juga Cataclysm dikeluarin juga Jira dan Levi bakal coba untuk defend ke arah core-nya mereka, tapi Assurity langsung masuk, ultimate dikeluarkan tapi gak bisa menjatuhkan siapapun juga. Otomatis dari Jester juga harus dijatuhkan, tapi Jiranya sekali lagi masih bisa hidup dengan item EBO-nya, tapi Jessica harus dibeli tapi gak bisa juga berbuat banyak. Langsung ter-wipe out oleh tim Dewa United Esports dan langsung aja ke arah towernya, Kak. Langsung saja di-end oleh tim Dewa United Esports. Wow. Waduh. Tadi awalnya di early sampai ke arah mid ya, Kak. Itu sempat dimenangkan loh, Kak, oleh tim DU sendiri. Karena kita lihat ya tadi objektifnya dapat juga, apalagi mereka tadi dapetin DSL sendiri. Tapi ternyata masih bisa ditahan, di hold juga oleh tim Dewa Academy sendiri, dan ternyata langsung di comebackin aja. Oh iya, itu kalau misalnya aku lihat sih ya, mentalitasnya mungkin berbeda dari kedua belah tim, karena aku sempat lihat juga sih dari tim Dewa
United itu dia beberapa kali sempat behind, tapi dia bisa mengatur objektifnya dengan sangat baik sampai akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Itu nggak sekali dua kali, itu sering banget. Betul banget sih, betul banget. Wah, itu pertarungan yang keren sekali. Ini berarti tadi ya, satu rumah beda kamar, ibaratnya ya Kain tuh ada teriak-teriakan gak sih? gue dulu gitu kan, dapetin siapa dulu yang dapetin episode, gue dulu siapa dapetin saya, gue dulu gitu kan. Tapi kedua belah tim memang mainnya bagus ya, Sportif juga. dan lagi ibaratnya adiknya kan kalau misalnya sebelah kiri gimana? 子供たちに捧げる